Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Saya Pengampu Ibu Apoteker Yuni Andiani SSI MSI dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang farmakologi kardiovaskular. Yang berisi kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Ilham Fauzi dengan PO 25 316 21 214 dan teman saya Erlinda Oktabella Siregar dengan NIM 25 316 2121206. Yang pertama, farmakologi kardiovaskular. Sistem kardiovaskular yang juga dikenal sebagai sistem peredaran darah merupakan jaringan kompleks yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah berfungsi untuk mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh serta mengeluarkan produk limbah metabolisme seperti karbon dioksida. Obat kardiovaskular merupakan kelompok obat yang mempengaruhi dan memperbaiki sistem kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan terapi kardiovaskular yang pertama menurunkan tekanan darah, yang kedua memperbaiki fungsi pompa jantung, yang ketiga mengontrol irama jantung, yang keempat mengurangi morbiditas dan mortalitas. Obat kardiovaskular dapat dikelompokkan ke berbagai golongan berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama obat anti angina, yang kedua obat anti aritmia, yang ketiga obat anti hipertensi, yang keempat obat glikosida atau gagal jantung. Selanjutnya yang pertama obat anti angina. Angina atau yang disebut angina pectoris adalah adanya episode singkat iskemia miokardium yang terjadi karena ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen pada otot jantung. Adapun mekanisme kerja obat antingina adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan kebutuhan oksigen jantung dengan cara menurunkan kinerja kinerja jantung menggunakan penyekat reseptor beta. Yang kedua, melebarkan pembuluh darah koroner sehingga aliran darah lebih lancar dan membawa lebih banyak oksigen atau fungsi vasodilator. Yang kedua, obat anti aritmia. Aritmia merupakan gangguan detak jantung atau irama jantung. Aritmia dapat berupa takikardia dan bradikardia. Takikardia merupakan adanya percepatan irama detak jantung yang lebih dari normal. Takikardia dapat ditandai dengan adanya pingsan sewaktu-waktu. Bradikardia merupakan kebalikan dari takikardia, yaitu merupakan perlambatan detak jantung yang dapat menjadi awal dari adanya gangguan gagal jantung kongestif atau CHF. Mekanisme kerja dari obat anti aritmia adalah memperbaiki aktivitas listrik di jantung agar normal dengan mengontrol kecepatan jantung berkontraksi. Yang keempat, obat glikosida atau gagal jantung. Gagal jantung merupakan sebuah gangguan pada jantung berupa kegagalan dalam memompa darah dalam jumlah yang menandai untuk mencukupi kebutuhan metabolisme sehingga terjadi ketidakimbangan jumlah antara darah yang dibutuhkan dengan suplai darah yang ada. Tujuan primer pengobatan gagal jantung adalah mencegah terjadinya gagal jantung dengan cara mengobati kondisi kondisi yang menuju terjadinya gagal jantung, terutama hipertensi dan penyakit arteri koroner. Keempat, obat anti hipertensi. Hipertensi atau yang biasa disingkat HT merupakan adanya peningkatan tekanan darah di arteri secara abnormal. Terdapat dua pengukuran dalam mengukur tekanan darah, sistolik dan diastolik, sesuai dengan pergerakan otot jantung. Jika otot jantung berkontraksi, maka pengukuran yang digunakan adalah sistolik. Dan jika otot jantung sedang berelaksi, maka yang akan dipengaruhi oleh pengukuran diastolik. Tekanan darah normal pada saat istirahat
Untuk range sistolik adalah 100 sampai 140 mmHg dan diastolik 60 sampai 90 mmHg. Tekanan darah disebut tinggi jika pengukuran tensinya terus-menerus menunjukkan angka 140/90 mmHg atau lebih. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ernida. Baiklah, selanjutnya, adapun mekanisme kerja dari obat antihipertensi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu diuretik, yaitu mengeluarkan cairan tubuh melalui air seni atau kencing sehingga volume cairan tubuh berkurang. Berkurangnya volume cairan tubuh ini mengakibatkan daya pompa dan kerja jantung menjadi lebih ringan. Yang kedua yaitu beta blocker. Zat beta blocker pada obat antihipertensi juga berfungsi untuk menurunkan daya pompa jantung. Yang ketiga ada vasodilator. Dengan adanya fungsi vasodilator pada obat antihipertensi, pembuluh darah akan melebar dengan adanya relaksasi otot polos, sehingga aliran darah lebih lancar dan daya pompa jantung lebih ringan. Yang keempat ada ion kalsium dalam jantung mempengaruhi kinerja denyut dan daya pompa jantung. Dengan adanya antagonis kalsium atau kalsium channel blocker, jumlah ion kalsium Ca2+ yang masuk ke jantung menurun sehingga dapat mengurangi dan menghambat kontraksi jantung. Dengan terhambatnya kontraksi jantung, daya pompa jantung juga akan lebih ringan. Di sini ada artikel penggunaan obat herbal untuk penyakit kardiovaskuler. Yang pertama yaitu ada fitokimia dan farmakologi dan alpukat pada aktivitas antihipertensi. Yang kedua yaitu ada review penggunaan obat herbal sebagai pencegahan penyakit jantung koroner. Yang ketiga ada potensi genus Artocarpus sebagai agen kardiovaskuler protektif atau tinjauan aktivitas antikoagulan, antiplatelet, dan antihipertensi. Nah, dari ketiga jurnal tadi, kami ambil dari kami ambil satu jurnal yaitu untuk dijadikan kesimpulan yaitu fitokimia dan farmakologi dan daun alpukat pada aktivitas antihipertensi, yang dimana dari jurnal di atas penggunaan daun alpukat untuk antihipertensi berdasarkan percobaan dengan tikus dapat mengurangi tekanan darah sistol dan diastol. Efek antihipertensi disebabkan adanya quercetin dan senyawa mineral lainnya, terutama kalium pada daunnya, sehingga selain itu terdapat senyawa antioksidan yang kuat yang dapat berkontribusi pada efek penurunan tekanan darah. Pengaplikasian pada pasien khusus. Pada lansia, AC inhibitor ARB dan beta blocker tetap digunakan tetapi dengan dosis awal rendah dan titrasi perlahan karena risiko hipotensi dan gangguan ginjal meningkat. Pada kehamilan, obat yang direkomendasikan adalah labetalol, nifedipin, dan metildopa. Sedangkan AC inhibitor dan ARB dikontraindikasikan karena berisiko pada janin. Selanjutnya ada penggolongan obat beserta indikasi dan kontraindikasi. Yang pertama, obat antihipertensi. Golongan pertama yaitu diuretik. Contohnya ada furosemid, hidrokortiazid. Indikasinya yaitu untuk hipertensi, gagal jantung, edema. Kontraindikasinya yaitu anuria, dehidrasi berat, gangguan elektrolit berat. Terus ada AC inhibitor, contohnya yaitu ada captopril, enalapril, yang indikasinya yaitu hipertensi, gagal jantung, nefropati diabetik. Kontraindikasinya yaitu kehamilan, sterosis arteriorenalis bilateral, dan riwayat angiodema. Selanjutnya ada angiotensin reseptor blocker atau ARB. Contoh obatnya yaitu losartan, valsartan, yang diindikasikan untuk hipertensi, gagal jantung, kontraindikasi, kehamilan, hiperkalemia. Yang keempat ada golongan beta blocker. Contohnya yaitu propranolol, atenolol, metoprolol, yang diindikasikan untuk hipertensi, angina pectoris, aritmia, pasca infark miokard. Kontraindikasinya yaitu asma bronkial, bradikardia, blok AV derajat 2-3. Yang kelima ada calcium channel blocker atau CCB. Contohnya yaitu amlodipin, nifedipin, verapamil, yang diindikasikan untuk hipertensi, angina pectoris, aritmia supraventrikular. Kontraindikasinya yaitu gagal jantung berat dan hipotensi berat. Yang kedua ada obat glikosida jantung atau digitalis. Contohnya yaitu digoxin.
yang diindikasikan untuk gagal jantung, fibrilasi atrium. Kontraindikasinya yaitu untuk aritmia ventrikel dan blok AF, AV. Yang ketiga ada obat anti angina. Yang pertama ada nitrat, contohnya ada nitrogliserin, isosorbit dinitrat, yang diindikasikan untuk angina pectoris, sindrom koroner akut. Kontraindikasinya yaitu hipotensi berat, penggunaan sildenafil. Yang keempat ada obat anti aritmia, contohnya yaitu amiodaron, lidocain, quinidin. Indikasinya yaitu aritmia supraventrikular dan ventrikular. Kontraindikasinya yaitu bradikardia berat, blok jantung tanpa pacemaker. Lanjut Arin. Kesimpulannya yaitu farmakologi kardiovaskuler adalah studi tentang obat-obatan yang mempengaruhi jantung dan pembuluh darah untuk mendistribusikan oksigen serta nutrisi ke seluruh tubuh. Tujuan utama terapinya adalah menurunkan tekanan darah, memperbaiki pompa jantung, mengontrol irama, dan mengurangi angka kematian. Pengobatan ini dibagi menjadi 4 golongan utama, yaitu angina untuk mengatasi kekurangan oksigen jantung, aritmia untuk menormalkan irama jantung, antihipertensi untuk menurunkan tekanan darah yang melebihi 140 per 90 mmHg melalui mekanisme seperti diuretik, beta blocker, dan vasodilator, serta glikosida jantung untuk meningkatkan fungsi pompa pada kondisi gagal jantung. Selain obat kimia, tanaman herbal dari daun alpukat juga bisa dijadikan alternatif untuk pengobatan antihipertensi. Baik, sekian presentasi kelompok kami. Apakah ada yang bertanya, teman-teman? Kita dengar yang satu lagi dulu ya, Ilham. Ada kan kelompok satu lagi itu Oke, baik, Bu. kelompok ini, Dian dan Raffi. Ya, benar? Benar, Ibu. Oh ya, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, dosen yang kami hormati, Ibu Apoteker Yuni Andriani, SSI, MSI. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami sebelumnya. Siapa nih, Septi? Sebelum. Lagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Farmakologi Kardiovaskular. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu Dian Yunita dan Muhammad Rafia Zahran. Presentasinya akan dilanjutkan oleh Dian Yunita. Pada Kak Dian kami persilakan. Kardiovaskular adalah sistem organ yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah, berfungsi untuk mengedarkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh serta membuang limbah dan dari sel-sel tubuh. Komponen sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah yaitu arteri, vena, dan kapiler, serta darah. Fungsi sistem kardiovaskular terdiri dari mengangkut oksigen dan nutrisi, membuang limbah, menjaga suhu tubuh, dan mengatur hormon. Otot jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu bagian luar atau perikardium, bagian tengah atau miokardium, dan bagian dalam atau endokardium. Ruang-ruang jantung terdiri dari atrium dextra, ventricle dextra, anterium sinistra, dan ventricle sinistra. Peredaran darah jantung terdiri dari arteri koronaria kanan dan kiri, arteri pulmonalis, dan aliran vena jantung.
Sistem saraf jantung atau saraf otonom terdiri dari parasimpatik, yaitu laju impuls dan mengurangi laju dan gaya denyut jantung. Sedangkan simpatik, laju dan gaya denyut jantung. Fungsi jantung sebagai pompa yaitu 1. Fungsi atrium sebagai pompa, 2. Fungsi ventrikel sebagai pompa, 3. Periode ejeksi, 4. diastol, 5. Periode relaksasi isometrik. Periode pekerjaan jantung terdiri dari 3, yaitu periode sistol, periode diastol, dan periode istirahat. Anatomi sistem pembuluh darah terdiri dari aliran darah koroner, aliran darah portal, aliran darah pulmonal, dan aliran darah sistemik. Pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari arteri. Arteri merupakan pembuluh darah yang keluar dari jantung yang membawa darah ke seluruh tubuh dan alat tubuh. Arteri terdiri dari aorta, arteri kepala dan leher, arteri vertebralis, dan arteri basilaris. 2. Vena. Kebalikan dari arteri yang membawa darah dari alat-alat tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah vena yang terdapat dalam tubuh yaitu vena ke jantung, vena yang bermuara pada vena cava superior, vena kukit kepala, vena wajah, vena pteriogoideus, vena tonsil dan palatum, vena punggung, vena yang bermuara pada vena cava interior, anastomosis portal sistemik, vena dinding pelvis, vena anggota gerak, dan vena anggota gerak bawah. 3. Kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah paling kecil. Fungsi kapiler terdiri dari 1. Penghubung arteri dan vena, 2. Tempat pertukaran darah dan cairan jaringan, 3. Mengambil hasil dari kelenjar, 4. Menyerap zat makanan yang terdapat dalam usus, 5. Menyaring darah dalam ginjal. Penggunaan herbal pada gangguan kardiovaskular. 1. Review penggunaan obat herbal sebagai pencegahan penyakit jantung koroner. 2. Tensi kepala atau Myristica fragrans sebagai terapi herbal untuk insomnia. Terakhir, aktivitas terapi komplementer dalam meningkatkan kualitas kepada pasien gagal jantung. Next. Pengaplikasian obat kardiovaskular pada pasien khusus. 1. Pada pasien geriatri lansia, start low, go slow, mulai dari dosis rendah. Monitoring tekanan darah, denyut nadi, elektrolit, dan monitoring tekanan darah, denyut contohnya diuretik yaitu risiko dehidrasi dan hipokalemia. 2. Beta blok bradikardia. 2. Perhitungan dosis sangat ketat, bentuk sediaan sirup atau tetes, observasi eksapi lebih sering, contohnya diboxin. Tentang terapi sempit, penggunaan toksik. Ibu hamil dan menyusui. Gunakan obat dengan kategori aman. Hindari obat pengaruh vitamin. Contohnya obat aman, metildopa atau labetalol. Hindari golongan ACE inhibitor, ARB, dan warfarin. Pasien dengan gagal dan gangguan ginjal, penyesuaian dosis berdasarkan GFR, monitoring kreatinin dan elektrolit. Contohnya diboxin, dosis yang diturunkan, dan diuretik, resiko gangguan elektrolit. Terakhir, pasien dengan gangguan hati. Hindari obat hepatotoksik dan gunakan dosis minimal efektif. Contohnya statin, perlu monitoring fungsi hati. Obat sistem kardiovaskular. 1. Kapropil, indikasinya hipertensi, gagal jantung. Kontraindikasinya kehamilan, angioedema. Farmakokinetiknya absorpsi, oral cepat, ekstraksi ginjal. Farmakodinamiknya menghambat AC, angiotensin,
hipertensi 2 dan vasodilatasi. 2. Enalapril. Indikasinya hipertensi, gagal jantung, kontraindikasinya kehamilan, stenosis arteri renalis. Farmakokinetik, produk di metabolisme hati dan ekresi ginjal. Farmakodinamiknya menurunkan resistensi perifer. 3. Losartan. Indikasinya hipertensi, nefropati diabetik, kontraindikasi kehamilan dan hiperkalemia. Farmakokinetik, absorpsi oral, metabolisme hati. Farmakodinamiknya blok reseptor angiotensi 2. 3. Losartan. Indikasinya hipertensi, nefropati diabetik, kontraindikasi kehamilan dan hiperkalemia. Farmakokinetiknya absorpsi oral, metabolisme hati. Farmakodinamiknya blok reseptor angiotensi 2. Amlodipin. Indikasinya hipertensi dan angina. Kontraindikasinya farmakokinetik. Kontraindikasinya hipotensi berat. Farmakokinetiknya absorpsi baik, metabolisme hati. Farmakodinamiknya blok kanal CA2+ dan vasodilatasi. 5. Verapamil. Indikasinya aritmia dan angina. Kontraindikasinya gagal jantung berat, bradikardi. Farmakokinetiknya metabolisme hati. Farmakodinamiknya menurunkan fungsi AV. 7. Propanolol. 6. Etanolol. Indikasinya hipertensi dan angina. Kontraindikasinya asma berat dan bradikardi. Farmakokinetiknya ekresi ginjal dan farmakodinamiknya blok B1 dan denyut jantung. 7. Propanolol. Indikasinya hipertensi, aritmia, kontraindikasinya asma dan gagal jantung. Farmakokinetiknya metabolisme hati dan farmakodinamiknya blok B1 dan B2. 8. Furosemid. Indikasinya edema dan gagal jantung, kontraindikasinya anuria dan hipokalemia. Farmakokinetiknya onset cepat, ekresi ginjal. Farmakodinamiknya detik loop dan ekskresi Na+. 9. Hidroklorotiazid. Indikasinya hipertensi, kontraindikasinya gagal ginjal berat. Farmakokinetiknya absorpsi oral, ekresi ginjal. Farmakodinamiknya hambat reversi Na+ distal. 10. Sipronolakton. Indikasinya gagal jantung dan hipertensi. Kontraindikasinya hiperkalemia. Farmakokinetiknya metabolisme hati dan farmakodinamiknya antagonis aldosterone. 11. Digoxin. Indikasinya gagal jantung FA. Kontraindikasinya blok AV dan toksisitas digoxin. Farmakokinetiknya ekresi ginjal, indeksi speed, dan farmakodinamiknya meningkatkan kontratilitas miokard. 12. Nitrogliserin. Indikasinya angina pectoris. Kontraindikasinya hipotensi berat. Farmakokinetik onset cepat atau sublingual. Farmakodinamiknya vasodilatasi vena. 13. Warfarin. Indikasinya tromboemboli atau FA. Kontraindikasinya kehamilan, pendarahan. Farmakokinetiknya metabolisme hati dan farmakodinamiknya hambat faktor koagulasi vitamin A. 14. Heparin. Indikasinya tromboemboli akut. Kontraindikasinya pendarahan aktif. Farmakokinetiknya IVTOSC, metabolismenya hepar. Farmakodinamiknya aktivasi antitrobin 3.
Terakhir, simvastatin. Indikasinya dislipidemia, kontraindikasinya penyakit hati aktif, farmakokinetiknya metabolisme hati, dan farmakodinamiknya hambat HMG, CO, redukase. Kesimpulan, sistem kardiovaskular merupakan sistem vital yang berperan dalam mengalirkan darah, oksigen, zat gizi, hormon, serta membuang sisa metabolisme ke seluruh tubuh. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah yang terdiri dari arteri, vena, dan kapiler, serta darah, yang bekerja secara terintegrasi untuk menjaga homeostatis tubuh. Gangguan pada sistem kardiovaskular seperti hipertensi, gagal jantung, penyakit jantung, koroner, dan aritmia dapat menyebabkan komplikasi serius hingga kematian jika tidak ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, terapi farmakologis menggunakan obat kardiovaskular memang memegang peranan penting dalam pengendalian dan pencegahan penyakit. Penggunaan obat kardiovaskular harus memperhatikan indikasi, kontraindikasi, farmakokinetik, dan farmakodinamik, terutama pada pasien khusus seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, serta pasien dengan gangguan ginjal dan hati. Pemberian obat yang rasional dan individual sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas terapi dan minimalkan efek samping. Sekian, terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Oke, terima kasih kelompok 5 dan 15 ya. Oke, kelompok 5 dan 15. Ini kayaknya nih kedua kelompok ini bisa saling melengkapi nih. Saran saya, nggak usah banyak-banyak fisiologisnya, fokus aja ke penggunaan obat kardiovaskular. Mau menceritakan yang mana, apakah kardiovaskular untuk anti aritmia, anti angina, ataukah hipertensif gitu ya. Klasifikasikan, kemudian sebutkan senyawanya apa saja. Nah, cuman saya mau minta kalian tambahkan ini ya. Udah lihat. Ya, jadi keduanya ini bisa saling melengkapi. Ada yang baik di dari kelompok Dian dan Raffi ya. Di sini ada langsung tabelnya gitu kan lebih mudah yang mengidentifikasinya. Namun ini bisa tambahin misalnya kaptopril itu lebih masuk mana? Apakah dia lebih ke antihipertensifnya ya? Kemudian kalau losartan berarti ke ARB-nya, kelompok ARB. Kemudian kalau amlodipin berarti dia masuk kelompok CCB. Kemudian kalau berikutnya ini yang all ini masuk kelompok beta blocker gitu. Jadi kenal kardiovaskular tuh ada apa aja kelompok kerjanya ya. Kemudian ini satu lagi tadi ada memasukkan artikel penggunaan obat herba pada gangguan kardiovaskular. Gini aja, ganti dengan artikel yang komplementer. Komplementer artinya dia memang digunakan bersamaan dengan terapi itu. Misalnya terapi kardio pada gangguan kardiovaskular, mana komplementer yang sudah tervalidasikan. Kan tahunya tervalidasikan itu adalah dari artikel yang sudah dipublikasi. Ya,
Biasanya artikel yang publikasi, kalau kita bisa menyatakan dia terpercaya itu, kita lihat artikelnya yang bereputasi. Silakan lihat nanti cek artikelnya itu bereputasi atau enggak. Biasanya kalau di Indonesia bereputasi itu Sinta, masuk masuk Sinta dianya. Tapi kalau di yang dapat artikel internasional yang bereputasi itu dia masuk Simagonya masuk, masih ada cover tahunnya, tahun tercover dia masih diakui bereputasi artikel atau jurnalnya. Ya, memang kalau seperti ini emang banyaknya artikel punya keperawatan. Kalau keperawatan itu dia cuman review aja nama tanaman-tanaman gitu, tapi belum begitu tervalidasi. Pilih pilih artikel yang tervalidasi maksudnya supaya karena sekarang riset sekarang ini contohnya di tim saya itu jadi sekarang sudah melihat gimana si herba ini ketika digunakan berbarengan dalam terapi. Makanya kita bilangnya terapi komplementer. Bedakan dengan alternatif ya. Nanti silahkan dicari alternatif apa, komplementer apa gitu ya. Supaya saya nggak lama lagi menjelaskannya. Karena kebanyakan kalau kita melihat di lapangan, pasien-pasien itu kadang ada kan yang menolak pengobatan. Apakah karena tidak suka efeknya, apakah tidak suka dengan lamanya. Jadi banyak ngilang gitu dalam pengobatan. Bilangnya nanti alternatif, apakah alternatifnya tapi biasanya kalau alternatif itu dia nggak kerjasama nggak tidak mengakuinya pada dokternya atau perawatnya atau farmasisnya yang sedang membersamainya dalam proses pengobatan si pasien. Namun kalau komplementer, jadi itu kan sudah banyak sekarang dalam peresepan juga ada herba, tapi ada juga masyarakat atau pasien tuh masih banyak yang belum terdatakan apa saja yang mereka lakukan gitu. Kan ini udah ya, eh, saya baru terbaca ini, tapi ini baru systematic review. Nah, sekarang pada tahap ini nih kami itu mengerjakan gimana nih kita mengukur komplement ini memang signifikan memberikan dampak baik dalam terapi yang sedang berlangsung. Ya, kadang siapa sih yang nggak mau sembuh gitu? Semua yang sakit mau sembuh. Kadang-kadang dia lupa semua digabungnya. Dikasih tahu orang ini minum A, minum. Dikasih tahu orang minum B, minum. Dikasih tahu orang yang C bagus, minum gitu. Gitu. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mengsaintifikkan yang sudah dikerjakan agar lebih banyak lagi informasi yang dapat diberikan dari terapi atau tindakan-tindakan selama dalam proses pengobatan si penyakit tersebut. Gitu ya. Nah, kalau untuk tadi saya lihat bagiannya itu saya nggak lihat lagi ya fisiologisnya ya. Ini ya nggak, saya juga nggak ini lagi ya karena udah dianggap. Nah, untuk awalannya bisa adopsi saling melengkapi dari kelompok Ilham dan Ernida. Nah, dia bagikan gini, nih, gitu ya. Memang kalau kita baca di buku atau nyari dimanapun obat kardiovaskular, berarti ini tampilannya nih, emang ini nih. Nah, tapi siapa gitu? Tapi kalau anti angina dari kelompok apa, anti aritmia ada apa saja, anti hipertensi yang mana gitu. Nah, itu kan nggak tahu. Nah, jadi pun minim penjelasannya. Nah, saya mintanya dibuat kayak gini. Textbooknya masih sama ya. Mungkin kalau agak ngeri melihat textbook, gak usah yang bahasa Indonesia juga ada. Nah, jadi tolong buatkannya seperti ini ya. Ini punya saya sih ini. Nah, tapi di Google banyak juga yang punya ini ya. Silahkan dicari artikel yang menggunakan ini. Jadi tahu bahwa untuk di kardiovaskular dua hal ini sangat penting. Apakah cardiac output? Berarti kalau cardiac output itu terkait faktor di jantung ataupun volume darah. Ya, tapi kalau
pengaruhnya dari tahanan perifer, berarti yang bisa mempengaruhi tahanan perifer antara lain apakah dia kelompok konstriktor, apakah kelompok dilatasi, apakah kelompok autoregulasi, ataukah kelompok neuronal. Nah, biasanya di textbook ini kita kayak gini tampilannya. Yang ini regulasi dari sini blood pressure ya, karena ngomong tentang blood pressure yang mempengaruhinya itu ya dua itu tadi, tahanan perifer dan jantung. Gitu ya, ditambahkan saja, silahkan ditambahkan. Nah itu sih masukan dari saya. Silahkan kita bisa lanjut ke sesi diskusi. Ya, gimana ini? Ada pertanyaan buat kelompok ini? Kelompok 5 dan 15? Dian dan Raffi ini kelompok berapa ya? 15, Ibu. 15 ya? Iya, Ibu. Soalnya di dalam drive itu ndak ada nama kelompoknya ya. Cuma nama kalian aja. Nanti gimana saya mengidentifikasinya? Tolong direvisikan ya. Baik, Ibu. Di sini. Nah ini kan nggak ada misalnya pulmonal. Ah, yang ini ada. Yang ada sih oke. Yang nggak ada ini saya nanti susah. Harus mencari lagi namanya. Nah ini. Ini kan punya kalian, nggak usah ada nama saya di sini. Punya kalian. Oke. Silahkan kelompok kardiovaskuler. Saya tanya dulu nih. Yang paling diingat dari obat kardiovaskuler apa ini untuk kelompok 5 dan 15? Ilham sama Raffi? Gimana, Ilham? Hmm. Hah? Kepleset di luar lantai licin. Nggak main air. Baik Bu, apa tadi pertanyaannya Bu?
Ya, silakan siapa? Ilham dan Raffi. Tadi pertanyaannya apa, Bu? Dari kardiovaskular, yang paling teringat oleh Ilham dan Raffi ini obat apa? Obat hipertensi, Bu. Hipertensi yang mana? Kardipin sama kaptropil. Apa? Kardipin sama kaptropil, Bu. Mekardipin? Ah, apa? Kardipin, Bu. Kardibin. Apa isinya kardibin itu? Nah, ini ya, tadi aku pakai ini. Ini ya. Ah, sebenarnya. Sebenarnya. Isinya amlodipin, Bu. Oh, oh. Amlodipin lebih hipertensif atau lebih kardio? Berapa harga kardibin itu sekarang, Ilham? Ya, Bu. Ini siapa? Hostnya silakan temannya di mute saja yang belum ada urusan. Kardibin sekarang berapa harganya? Kalau soal harganya kami nggak tahu, Bu. Soalnya kami, Gimana? kalau kalau harganya kami tidak tahu, Bu. Hmm, Soalnya memang belum belum pernah teringat beli. karena apa? Karena di tempat kerja, Bu, sering ada resep obat hipertensi, Bu. Kardibin 23 ribuan. Kenapa kardibin dibanding amlodipin? Kenapa? Karena Kardibin siapa tergantung yang tergantung stoknya, Bu. Kalau stoknya ada yang amlodipin, amlodipin. Kadang kalau habis dia nyetok yang kardipin, Bu. harganya nggak ada beda? Kayaknya Itu harganya nggak ada itu beda lah. nanti masuk topik ke farmakoekonomi. Tapi nanti diperhatikan juga, nanti mungkin di teknologi ya. Apakah kardipin itu eh, lebih baik formulasi dibanding amlodipin? Makanya saya tanya, karena saya juga baru dengar kardipin. Saya nggak kenal itu nama obat dengan nama dagangnya, karena nama dagang itu banyak sekali yang baru. Bisa jadi amlodipin zaman dulu tuh nama dagangnya dengan sekarang beda gitu kan. Ya, oke, kardipin dengan apa tadi, Ilham? Kaptropil, Bu. Kaptopril, oke. Nah, kaptopril ini di mana kerjanya? Sama kardipin ini di mana kerjanya? Gimana, Ilham? Kerjanya ya, Bu, ya. Ya, oke, makan main air apa orang. Nggak ketemu? Di mana nyarinya, Ham? Jauhnya?
Cara kerja yang kaptropil ini ada efek tambahannya mengurangi retensi garam dan cairan, Bu. Melindungi ginjal. Efek sampingnya biasanya tuh batuk kering, pusing, kadar kalium naik, kalau yang kaptropil. Gimana, Ham? Kaptopril? Biasanya efek tambahannya tuh mengurangi retensi garam dan cairan, Bu, melindungi ginjal. Dan efek efek sampingnya tuh biasanya batuk kering, pusing, kadar kaliumnya naik, Bu, yang kaptropil. Enggak, kaptopril terhadap tekanan darah gimana? Hmm, tekanan darahnya turun, Bu. Iya, Beban kerja karena apa? jantung Karena kaptopril ngapain di dalam tubuh sehingga tekanan darah turun? angiotensinnya berkurang, Bu. Hah? Angiotensinnya berkurang. Emang dia letaknya di mana kerjanya kaptopril itu? Di pembuluh darah, Bu. Di mana Ilham nyarinya, Ham? Kalau amlodipin, Ham? Atau kardipin tadi? Itu otot pembuluh darahnya jadi lebih rileks, Bu. Apa? Efek tambahannya nyeri dada, Bu. Efek samping khasnya bengkak di kaki, wajah rasa hangat, sakit kepala, jantung berdebar ringan. Kerjanya di mana amlodipin? Otot pembuluh darah butuh kalsium untuk berkontraksi, Bu, menyempit. Di pembuluh darah. Iya, Bu. Amlodipin menghambat masuknya kalsium ke sel otot, Bu. Dah, itu. Amlodipin kerjanya di kanal kalsium. Makanya judulnya kanal kalsium blocker. Kayak gitu bacanya, Ham. Jangan jangan jelasin ceritanya macam orang awam. Kan udah mau jadi sarjana ini. Ya, jadi obat kardiovaskular itu ya ACI atau angiotensin converting enzyme. Makanya ACI. ACI, inhibitor. Artinya si kaptopril mengganggu kerja si AC ini. Hingga AC ini nggak kerja, sehingga nggak bisa angiotensin satu menjadi angiotensin 2. Yang mana kalau angiotensin 2 terbentuk, jadinya adalah vasokonstriksi. Nah, itulah yang silahkan kalian cari. Di buku ini ada deh. Kan buku. Mana? Nih. Nih. Ini nih. Tuh, mana nih? Berarti kalau renin nih oleh si aliskiren ini kalau ACI oleh si nih kaptopril, lamepril, enalapril. Sini kerjanya. Kalau yang aldosteron nih sebelah sini. Karena aldosteron meningkatkan retensi air dan natrium yang mana konsekuensinya adalah meningkatkan tekanan darah. Kalau kelompok spironolakton diberikan, berarti dia kerjanya di sini. Berarti nggak ada retensi natrium, nggak ada retensi air, bloodnya jadi decrease. Ya, di farmakologi itu pasti cuman ini aja nih ceritanya nih. Nih, nih cardiovascular drug. Ini yang RAA ini RAA dan AC. Ini, nih boleh nih ya, boleh nih ya diadopsi ya. Misalnya mau adopsi gambar ini silahkan pada fase ini dimasukkan obatnya apa aja. Sama sekalian tadi edit yang ini tadi
Nanti deh. Nih, ini udah enak ini membantu kawan-kawannya untuk ingat. Namun slide keduanya juga dong. Ininya nih loh. Nih, judul tabelnya ini di slide kedua ada dong. Jangan sampai kebingungan ini yang membacanya. Harus buka lagi ke atas gitu. Ini bisa kan? Kalau di Excel tuh di repeat sheet gitu. Apa katanya tuh? Page-nya ulang gitu. Bisa gitu. Ya, berarti nah ini silahkan dikelompokkan obatnya apa saja yang anti angina tadi. Anti angina artinya dia lebih angina ini NO ya. Ini terus oksigennya ya untuk vasodilatasi. Kalau anti aritmia berarti lebih nanti kenalan dengan 5 kelompok obatnya. Apakah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan golongan lain. Makanya bilangnya 5 anti aritmia ini. Nah, kalau anti hipertensi ini 6 apa 7 ya gitu ya. Kalau mulai dari ACI, ARB, CCB, beta blok, itu masuk ke kelompok ini. Nah, itu yang dilengkapin. Silahkan mau dilengkapin apakah langsung dibuat tabel. Ini tabelnya oke, tapi beda nih. Ini ACI, kaptopril sama apa gitu mau dibahas. Atau satu aja ACI, kaptopril, enalapril ini kan udah masuk tuh, udah masuk kelompok. Ini sartan, kelompok sartan nih. Nah, ya, RB sartan, losartan nih masuk nih ARB dia. Amlodipin, amlodipin CCB dia. Jadi itu. Jadi kalau orang tanya juga, misalnya kalau belajar kasus, soalnya kan kasus ya, pasti kelompok dari senyawa tersebut. Walaupun tadi saya tanya, Kardipin itu apa isinya? Ya, saya nggak familiar. Saya tidak menyerahkan langsung kepada pasien sehingga nggak familiar nama-namanya. Tapi kalau amlodipin saya kenal. Gitu. Oke, kelompok. Nah, Raffi ini belum ada suaranya saya dengar ini. Ini ada pertanyaan buat kelompok 15, tapi saya mau ketemu sama Raffi dulu. Mana Raffi tadi? Raffi, masih ada? Raffi, masih di tempat? Tidak ada. Ibu, kayaknya Raffi lagi ada pasien, Ibu. Oh gitu. Raffi kerja di mana ya? Kalau nggak salah rumah sakit, Ibu. Rumah sakit mana ya? Rumah sakit Rimbo Medical. Oh, Rimbo Medica tuh yang punya ini ya? Dokter ini ya? Dokter siapa itu? Trisna Utami itu ya, bukan? Ibu dok, rasanya Rimbo Medica tuh punya Ibu Trisna tuh dulu. Nggak tahu kalau sekarang. Oke, di sini ada pertanyaan untuk kelompok 15. Apakah kelompok 15 bisa langsung menjawabkan? Bisa Ibu. Silahkan, Dian. Yes. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10. Yang soalnya apakah selalu rasional menaikkan dosis obat antihipertensi ketika target tekanan darah belum tercapai? Jawabannya itu tidak selalu, karena alternatif yang lebih rasional itu seringkali mengombinasikan dua obat dosis rendah dengan mekanisme yang berbeda, karena menimbulkan efek antihipertensi yang lebih besar dan efek samping lebih sedikit dibandingkan menaikkan dosis tunggal. Pendekatan kombinasi juga meningkatkan tolerabilitas pasien. Apakah kelompok 10 mengerti? Gimana, Sari? Oh, Sari. Iya, Kak. Iya, Bu. Sari, ini maksudnya apa nih?
Rasional menaikkan. Oh, ini pertanyaannya sudah mulai menjurus nih. Pertanyaannya ini bukan pertanyaan recalling, tapi pertanyaan aplikasi dan analyze. Berarti C3, C4. Gimana maksudnya ini, Sari? Kan kalau pada pasien hipertensi itu Ibu biasanya kan untuk awal-awalnya kan dikasih dosis rendah itu kayak misalnya amlodipin 5 gitu. Terus misalnya nih udah berbulan-bulan dia memakai amlodipin 5 itu, tetapi tekanan darahnya itu kan belum stabil gitu Bu. Jadi itu tuh apakah lebih baik jika dosis itu dinaikkan menjadi yang amlodipin 10 atau harus diganti obat lain atau harus dikombinasi gitu Bu? Gimana tadi menurut Bu Dian? Bu Dian? Jawabannya itu tidak selalu rasional, Bu. Nah, alternatif yang lebih rasional itu yang Bu, kombinasi dua obat suaranya dosis, putus-putus, Bu. dua obat. Putus-putus, Kalau Bu, udah suaranya jelas, Ibu. pelan-pelan. Pelan-pelan aja, Bu. Putus-putus di sini. Apakah udah jelas, Ibu? Udah, coba Ibu. Tapi pelan aja, nggak usah cepet-cepet. Baik, Ibu. Mm-mm. Jawabannya itu tidak selalu rasional. Karena alternatif yang lebih rasional itu seringkali mengkombinasikan dua obat dosis dengan dosis rendah dengan mekanisme yang berbeda. Karena efek samping dari efek antihipertensi itu lebih besar dan efek sampingnya lebih sedikit dibandingkan menaikkan dosis tunggal. Ya gitu, gitu ngerti nggak siapa namanya teh? Sari, gimana Sari? Iya Ibu, berarti itu lebih baik mengkombinasi gitu ya Bu berarti. Sari suaranya kecil banget, coba besar dikit. Berarti itu lebih baik mengkombinasi gitu ya Bu daripada misalnya menaikkan dosis dari 5 ke 10 gitu. Oh iya gitu. Gini, Oke, terima kasih ya makasih pertanyaan Sari dan Ibu. juga jawaban dari Bu Mas Dian. Saya kalian. kasih ini sedikit. Hmm, ya, tadi. Ibu, Nah ini. malam Ibu. Oh, ya mau kuliah bentar. Sama Amin ya? Iya, Ibu. Ya ntar saya bilang sama Amin. Oke, Ibu. Kamu buru-buru mau nggak dapat atau mau dapat sih? Nanti saya telepon Amin di sini nih. Jadi pertanyaan, betul. Pertanyaan selalu kita, tugasnya farmasis itu juga kenapa harus tahu diagnosa, tahu mekanisme kerja obat karena untuk membantu nggak jadi polisi ya, nggak menghakimi yang meresepkan, nggak menyalahkan, namun perlu juga diketahui apakah memang si pasien A atau pasien B ini memerlukan obat kombinasi dengan kondisinya tersebut. Ya, jadi pertanyaannya, memang kita seharusnya menanyakan rasional nggak obat ini diberikan. Tapi juga harus ada pengetahuan ilmiahnya. Jadi nggak boleh ngomong, oh nggak rasional, tapi kamu nggak bisa jawab kenapa nggak rasionalnya. Gitu. Apalagi tadi pertanyaannya, kardiovaskular atau jantung tadi ya. Tuh. Antihipertensi pula. Nah, antihipertensi kan banyak jalannya. Mau kemana? Mau antihipertensinya lebih ke tahanan perifer atau cardiac output gitu. Kan tadi Dian bilang, oh antihipertensi efek sampingnya lebih minim dibandingkan kalau obat-obat dari kelompok yang mengintervensi kerja dari kardiak gitu. Nah itu yang harus, jadi ketika ada pertanyaan apakah rasional pengobatan, itu bukan lihatnya ke depan, namun rechecknya ke belakang. Cocok nggak dengan kondisi pasien, usia, tekanan darahnya, lihat. Beda tuh.
Yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 tekanan darah beda pemberian obatnya. Makanya ada dosisnya naik, ada yang memerlukan kombinasi gitu kan. Makanya pada tahap awal kan dikasih ini aja HCT ya, hanya diuresis aja gitu. Itu ada kelasnya. Jangan baru tekanan darahnya berapa langsung dikasih yang ke interval kardiak gitu ya. Itu lebih beresiko gitu. Makanya memang perlu pertanyaan rasionalitas atau tidak. Namun kita sebagai farmasi berarti diceknya ke belakang, lihat kondisi pasien, apakah bisa melakukan anamnesis sudah menggunakan obat apa saja gitu. Apalagi sekarang obat-obat kardiovaskular ini kan ada juga yang pasien beli beli langsung ke apotek gitu ya untuk obat-obat OCT-nya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Aminuddin lah ini mah. Tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke.